Selamat datang di Bucin, bukan bicara tentang cinta, kita bicara ukur calon pemimpin. Bersama saya, Niko Mawawi Cantikasari, dan di sebelah saya sudah ada satu pasang kandidat dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Bisa diperkenalkan diri dulu, Kak? Halo semuanya, perkenalkan saya Cara Darmawan, biasa dipanggil Chandra. Di sini saya berasal dari angkatan 2018 dan saat ini sedang menjabat sebagai staf ahli bidang pengabdian masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Dan rekan saya, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lohmanina Yunis, bisa dipanggil Nanda. Saya angkatan 2018A, pada saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Eksternal di bidang Public Relation BEM pada periode ini. Oke, Kak, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya nih, Kak. Sebelum kita ke visi misi nih, kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan tentang kepribadian Kakak dulu. Oke, dulu sebagai mahasiswa baru nih, 2 tahun yang lalu kita kilas balik. Dulu Kakak kenapa sih memilih organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa khususnya di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana? oke, saya dulu. Ya. Oke, dulu jadi ceritanya waktu maba, jadi mahasiswa baru, ngelihat lingkungan kampus tuh kayak wah, kayak apa ya, wah gitu loh. Nah, jadi pas itu ada kakak-kakak dari badan eksekutif mahasiswa itu kayak ngasih sambutan, terus saya lihat, wah keren juga nih masuk di BEM. Nah, saya nih mau jadi ikut nih di apa namanya, di pendaftaran BEM, mau ya gitu waktu itu. Kalau dari saya itu. Kalau saya sendiri, jujur pertama kali ikut BEM alasannya adalah mengisi waktu luang. Karena kenapa kan saya ngekos, gabut di kos daripada macam-macam, mending lakuin hal positif gabung di BEM. Terus alasan kedua mungkin sama kayak Chandra tadi, ngelihat kakak-kakaknya, wah keren, bukan wah kerennya, tapi wah kakak-kakaknya bisa gini nih, wah kakak-kakaknya bisa gini nih. Jadi saya ada keinginan buat, oh juga saya mau jadi kayak kakak-kakaknya atau mungkin bahkan lebih kayak gitu sih. Oke, dengan melihat sosok-sosok figur dari Kak kelas nih, lebih termotivasi untuk ikut bergabung di organisasi BEM. Oke, setelah masuk BEM, setelah 2 periode kepengurusan nih, setahu saya Kakak tuh tetap berprestasi di bidang lainnya. Misalnya Kak Nanda juga berprestasi di karya tulis, Kak Chandra juga sebagai Bagus Lingkungan Tabanan. Apakah dengan prestasi yang banyak ini, keterkaitannya dengan organisasi ada nggak sih, Kak, gitu? Oh, kalau dari saya sih tentunya ada ya. Jadi kalau semakin ikut banyak organisasi, kalau menurut saya semakin bagus. Cuman kendalanya biasanya orang-orang tuh pada lupa di manajemen waktunya. Nah, mungkin kalau misalkan ngikuti banyak organisasi gitu kalau dari saya sih lebih memprioritaskan mana yang lebih urgent dulu, ke organisasi yang mana, kegiatan yang mana, baru nanti ke kegiatan selanjutnya. Mungkin itu dari saya. Kalau saya sendiri, saya ngerasa kalau saya join di BEM malah saya ngerasa diuntungkan dengan prestasi saya karena kalau saya sendiri seperti ini, saya gabung di BEM, saya dapat berbagai macam info lebih dulu daripada teman-teman yang lain. Jadi saya bisa mempersiapkan lebih awal terkait dengan, oh ada lomba ini nih, jadi saya bisa nyiapin lebih awal bahkan lebih dulu dari teman-teman yang belum dapat info kayak gitu. Mungkin juga dari relasi juga ya kan di BEM tuh kita ada kakak-kakak tingkat, jadi kakak tingkatnya juga mau ikut lomba nggak, mau ikut lomba nggak, jadi pada ngajakin gitu, jadi kita juga termotivasi buat lebih gitu sih. Terus saya ngerasa juga kalau dengan BEM dan prestasi, saya rasa itu bukan hal yang bertolak belakang. Saya rasa itu adalah hal yang sejalan karena dengan dua hal ini kita bisa belajar kalau kita tuh bisa mengorganisir diri, organisir manajemen tentang diri sendiri, waktu dan lain-lain sih kayak gitu sih. Oke, jadi keterkaitan dan saling menguntungkan sepertinya ya. Eh, dan selama 2 periode ini, selain yang kakak jelaskan tadi nih, ada nggak hal lain yang didapatkan? Kan sudah menjalankan banyak agenda tentunya ya. Oh, banyak sih ya kalau kalau pengalaman-pengalaman yang bisa didapetin. Contohnya kalau dari saya kemarin di bidang pengabdian masyarakat itu kita terjun langsung ke masyarakat tahun 2019 kemarin. Itu kita ada kerjasama sama
BEM universitas itu kita terjun dalam program desa dampingan, itu ada di Karangasem, itu dekat Pura Besaki. Nah, di sana kita dapat apa ya namanya? Dapat pengalaman baru untuk terjun ke masyarakat, bagaimana sih di lapangan tuh, dan peran kita di sana tuh ternyata juga penting gitu loh. Jadi lumayan banyak dapat hal-hal positif lah kalau dari saya. Kalau dari Nanda, Kalau saya sendiri kan, kalau Chandra mungkin di bidang pengabdian masyarakat. Nah, kalau saya kan di bidang eh, dulu namanya di tahun pertama saya masuk itu namanya bidang internal eksternal. Terus di tahun kedua itu namanya berubah jadi public relation, lebih keren ya. Ya, Terus mungkin fokusnya yang lebih saya dapatkan adalah relasi, baik itu relasi di intern BEM, karena kan kita fokusnya gimana kita membangun dari keakraban dari BEM itu sendiri, lalu yang kedua ke BEM PM, ke universitas. Jadi kita juga banyak dapat relasi di universitas, dan yang lebih bagus lagi kita dapat relasi di nasional. Kita kan juga selain jadi BEM kan kita juga jadi PC. Udayana itu juga selain BEM dia jadi PC, jadi kita dapat relasi di nasional. Jadi lebih banyak kenalan-kenalan lah untuk menjaring informasi lebih, biar bisa lebih mengembangkan diri selama ada di BEM itu sih. oke, itu kan beberapa hal yang sudah didapatkan, beberapa kita kilas baliknya. Sekarang yang saat ini sudah berdiri di depan saya itu sebagai kandidat ketua dan wakil ketua. Nyangka nggak sih sampai hari ini udah jadi calon kandidat gitu? kalau dari saya sendiri sih nggak nyangka ya, soalnya kemarin dari BEM 18-nya itu milihnya tuh lewat voting gitu. Jadi dari teman-teman percaya sama siapa, ya dipilihlah nama-namanya gitu. Jadi keluarlah nama saya, Nanda, gitu. Mungkin dari Nanda gimana? Ya sama sih, awalnya nggak percaya apa ini terus ya seperti yang bilang sama Chandra tadi, bahwa kita di BEM 18 itu kan kita angkatan 18 yang akan memegang jabatan pada tahun ini. Jadi kita di 18 itu sistemnya adalah eh, voting. Jadi teman-teman 18 memvoting siapa yang menurut mereka pantas untuk dicalonkan, berpotensi untuk dicalonkan, dan keluarlah nama-nama kita untuk dicalonkan. Dan mau tidak mau, siap tidak siap ya harus, karena ini kan udah apa ya, pilihan dari teman-teman memberikan kepercayaan kepada kita, jadi ya mau tidak mau ya harus. Oke, dengan banyaknya suara yang telah diberikan sama teman-teman, udah dikasih kepercayaan, pasti sudah kukuh dalam diri sekarang. Nah, sekarang ada nggak motivasi nih untuk bisa bertahan nanti di menjadi ketua dan wakil ketua? Motivasi ya. Jadi kalau dari saya motivasinya yang penting kita lakuin dulu, kita jalanin dulu, apapun nanti hasilnya itu belakangan. Yang penting kalau misalkan kita udah melakukan yang terbaik, astungkara hasil akhirnya juga nanti pasti baik. Kalau dari Nanda gimana? Kurang lebih sama kayak Chandra, tapi kan kita melihat dari kita bergabung selama di BEM itu udah 2 tahun kepengurusan, jadi banyak bekal lah yang kita tahu kalau BEM itu kurangnya apa, harus diperbaikinya sebelah mana. Jadi kita punya modal kalau di tahun ini kita mau perbaikan seperti ini, perubahan seperti ini. Jadi kami merasa bahwa adanya kami di sini ingin memberikan sesuatu baru, gambaran yang baru, BEM yang baru, BEM yang lebih fresh seperti itu, untuk bisa berkembang dan bisa lebih baik ke depannya. Seperti itu sih. Oke, ingin membuat suatu perubahan yang baru tentunya dengan visi misi. Oke, bisa dijelaskan Kak untuk teman-teman di rumah bagaimana sih visi misinya nih? Baik, visi misi dari kami itu sinergi, kolaborasi, dan kinerja nyata dalam gelora perubahan. Nah, di mana di sini kami berniat agar seluruh senat yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan ini bisa bersatu, mensatukan satu pemahaman dalam menjalani suatu kegiatan atau organisasi di lingkungan kampus Universitas Udayana. Nah, adapun misinya itu yang pertama kami mewadahi dan menjembatani kreativitas mahasiswa dalam mengoptimalkan fungsi dari BEM. Di sini maksudnya kita memberikan fasilitas kepada seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana
itu untuk mengembangkan bakat yang ada dalam dirinya. Jadi di BEM sendiri sudah ada kegiatan macam-macam kegiatan, ada juga minat profesi itu dapat mengembangkan bakat yang ada dalam diri mahasiswa, dan juga ada UKM-UKM yang mungkin nanti siapa mahasiswa yang punya bakat berlebih di bidang tertentu mungkin bisa diasah dalam UKM ini. Mungkin misi yang kedua dilanjutkan oleh Nanda. Jadi misi kita yang kedua itu ada mengoptimalkan kinerja dari internal BEM dan koordinasi Senat untuk mewujudkan sinergi kepengurusan. Jadi kita di sini ingin bahwa setiap internal dari BEM itu sendiri maupun dari Senat itu memiliki rasa yang sama, misi yang sama, dan semangat yang sama untuk dalam tujuan yang sama. Jadi kita bisa berkembang bersama-sama untuk menciptakan sinergi kepengurusan seperti itu. Jadi itu misi kita yang kedua. Lalu misi kita yang ketiga itu ada memperluas relasi kolaborasi dan kebermanfaatan dari badan eksekutif itu baik bagi stakeholder internal maupun eksternal. Jadi kita ingin bahwa BEM itu benar-benar hadir dalam mahasiswa maupun universitas atau nantinya akan dalam masyarakat. Jadi kita ingin BEM ini benar-benar hadir, memberikan semangat yang baru dan memberikan dampak yang baik untuk masyarakat tentunya atau mahasiswa nantinya. Itu sih. Oke, sangat luar biasa sekali dan sangat rinci sudah dijelaskan tentang visi dan misinya. Mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Oke, ada 3 pertanyaan dari mahasiswa. Saya akan bacakan untuk yang pertama. Bagaimana cara kakak-kakak untuk meningkatkan sinergitas antara ketiga senat, ada BEM, BPM, LPMSS, untuk saling bahu-membahu melaksanakan kegiatan organisasi demi FKH Udayana tentunya? Baik, mungkin untuk meningkatkan sinergitas ya antara seluruh senat yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan, kalau dari saya mungkin nanti kita akan membuatkan suatu diskusi secara berkala antara seluruh senat. Jadi kita mengevaluasi bagaimana sih kinerja kita selama pertengahan mungkin 3 bulan perjalanan. Mungkin kita akan adakan diskusi dan evaluasi mengenai bagaimana sih kegiatan kita selama 3 bulan ini, apakah progresnya sudah berjalan dengan lancar ataupun ada kendala. Jadi kalau dari saya lebih ke ngadain diskusi antar senat supaya nanti kita jadi satu pemahaman, oh ini kurangnya kita, oh kita harus kayak gini. Dari Nanda nih. Kalau saya ini sebenarnya pertanyaannya sinergi sama misi kita yang kedua ya, di mana kita mensinergiskan senat, koordinasi senat. Benar yang kayak tadi dibilang Chandra bahwa evaluasi rutin itu perlu untuk tahu kita sejauh mana kita berjalan dan sejauh mana yang harus diperbaiki. Lalu yang kedua tentu kalau mau sinergis tentu harus sepemahaman dulu, satu semangat dulu. Jadi saya rasa harus ada banyak ruang untuk setiap senat atau senat secara keseluruhan itu untuk ruang kebersamaan lah. Jadi kita ingin membuat suatu kegiatan bersama yang melibatkan senat secara keseluruhan untuk meningkatkan itu tadi rasa kebersamaan, rasa satu, semangat yang satu untuk tujuan yang satu. Seperti itu sih. Oke, melaksanakan sesuatu yang bersama, terus menyamakan persepsi juga satu sama lain. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara kakak jika terpilih nih menjadi pemimpin selanjutnya untuk menggerakkan mahasiswa untuk turut serta dalam kegiatan yang bersifat non-akademik, khususnya di FKH Udayana. Kita tahu sendiri FKH Udayana lebih banyak mahasiswa untuk tertarik di bidang akademik. Kalau di non-akademik tuh bagaimana ya supaya mereka bisa menggerakkan dan bisa tergerak gitu? Mungkin kalau dari saya, kita harus yang pertama itu kita harus mendekatkan diri dulu, karena kita tanamkan jiwa cinta terhadap Fakultas Kedokteran Hewan itu dari awal, dari mahasiswa itu masuk ke lingkungan kampus. Jadi kita kayak kasih pemahaman bahwa kalau di lingkungan kampus itu nggak cuman akademik saja yang bisa dilakukan. Adapun juga kita bisa meraih prestasi di bidang non akademik, karena di sisi lain prestasi di non akademik ini mungkin nanti kedepannya akan jauh lebih berguna dibandingkan kita hanya mengejar suatu prestasi di akademik saja. Mungkin kita bisa merangkul dari seluruh mahasiswa baru nanti
untuk kalau misalkan kita nggak hadir nih, oh kita nggak enak nih, gimana caranya, oh dia hadir, kita nggak hadir nih, nggak enak nih kalau nggak hadir, kayak gitu misalkan. Dari Nanda gimana? Oh, setuju sama yang disampaikan sama Chandra juga. Terus mungkin saya tambahkan sedikit bahwa saya percaya bahwa setiap orang tuh punya potensinya masing-masing. Mungkin saya berpotensi di akademik, Chandra berpotensi di non akademik. Nah, kita tahu bahwa di fakultas tuh kita akademiknya udah jalan nih, udah difasilitasi seperti itu. Nah, kita hadir di BEM untuk bisa memberikan suatu wadah teman-teman mahasiswa untuk bisa menggali potensinya, kreativitasnya, kemampuan dirinya untuk bisa lebih mengembangkan diri, lebih kalau wadah sudah diciptakan, rasa kepemilikan sudah ada, maka rasa cinta atau apapun itu mungkin dia akan tergerak untuk oh saya ada nih sini, saya dikasih ruang, jadi saya merasa bahwa saya hadir, saya diperlukan, jadi saya bisa berjalan bersama-sama seperti itu sih. Oke, untuk teman-teman di rumah mungkin bisa lebih mendekatkan diri juga kepada kita, nggak usah takut, walaupun di sini kakaknya yang akan memimpin selanjutnya akan selalu terbuka untuk mewadahi teman-teman semua yang ada di rumah dalam bidang non-akademik maupun akademik tentunya. Ke pertanyaan terakhir nih, Kak. Apa yang akan kakak lakukan lagi jika situasi tidak terduga seperti pandemi COVID-19 ini yang menjadikan kita terbatas dalam bidang apapun dan akan mempengaruhi juga kinerja organisasi tersebut? Apa yang akan kakak lakukan? Baik, semisalnya kita ke depannya nanti pasti ada kendala. Nah, dalam dari kami dalam menentukan suatu kegiatan, merencanakan suatu kegiatan, kita harus memiliki backup plan. Jadi rencana-rencana lain yang mungkin apabila rencana pertama tidak bisa kita laksanakan semulus yang kita rencanakan, kita alihkan ke rencana yang lagi satu. Jadi walaupun ada kendala seperti kayak saat ini ada pandemi, kita bisa mengakali kegiatan tersebut bisa melalui kegiatan online ataupun ditunda juga kegiatannya setelah selesai pandemi ini. Kalau dari Nanda gimana? Ya, setuju sama yang dibilang Chandra. Mungkin juga kita bakal kalau hal-hal yang mungkin bisa dibilang nggak direncanakan tuh ya. Jadi kita ingin menciptakan bahwa kepengurusan yang lebih adaptif dan fleksibel. Jadi kalau fleksibel kita dimanapun bisa beradaptasi dengan baik. Jadi segala rencana yang awalnya kita sudah rencanakan seperti yang Chandra bilang tadi bahwa semua ada plan B-nya, plan C-nya atau plan D-nya sampai Z seperti itu. Jadi semua sudah direncanakan dengan matang, dipersiapkan dengan matang, fleksibel, tambah lagi adaptif. Jadi semua siap seperti itu sih. Saling bersinergi semuanya, Kak ya. Oke, mohon maaf sekali, Kak. Sayang sekali waktunya sudah mau hampir habis. Sebenarnya banyak banget yang harus diobrolkan lagi nih. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi dan ketemu juga langsung dengan teman-teman saat offline. Untuk menutup, bisa memberikan statement atau kata-kata untuk teman-teman di rumah. Untuk closing statement ya. Jadi untuk teman-teman semua yang menonton podcast ini, jangan golput dan ikuti voting pemilihan secara online nanti. Mau pilih kami nomor 1 ataupun nomor 2, itu kami tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk terciptanya Fakultas Kedokteran Hewan yang lebih maju lagi. Mantap, jangan golput. Oke. Baik, untuk menutup kita kumandangkan salam kita tercinta. Viva Veteriner Indonesia. Viva Veteriner Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram @pemirafkh2021.